Pasangan suami istri Surono dan Busani, warga kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur adalah petani kopi. Ya, benar itu. Mereka bekerja dari pagi hingga petang hari demi memperbaiki ekonomi keluarga. Tak mengenal lelah, Surono berjerih payah. Apa? Makan? Aku belum lapar. Kerja. Ayo kerja lagi. Kerja. Beberapa tahun belakangan, hubungan Surono dan Busani jauh dari harmoni. Terkadang, Surono mudah emosi kepada Busani. Iya, Pak. Ini apa? Ketika emosi tak terkendali, Surono suka memukuli Busani. Busani harus berlapang dada menahan sakit hati. Sebagai istri, Busani tetap setia mendampingi sang suami. Uruslah ibumu. Puluhan tahun berumah tangga, mereka dikaruniai 3 orang anak. Kini tinggal berdua, Bahar Mario dan si bungsu Fatim. Ketika panen tiba, kerja keras mereka berbuah manis. Ini ada 2 karung. Uang ratusan juta rupiah Surono kantongi. Pak Surono, totalnya jadi 100 juta rupiah ya. Alhamdulillah ya, Pak. Ini Pak uangnya. Ya, sama-sama. Makasih ya, Mas. Sama-sama Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Hasil panen kita berlimpah. Terus maksudmu apa? Meminta jatah dapur? Enak aja. Surono mendadak kaya, namun Busani tak bisa berkata-kata. Nyatanya Surono makin berulah. Busani tak dicukupi nafkah. Kedua anak Surono dan Busani tumbuh dewasa. Si bungsu Fatim merantau menjadi TKI di Malaysia. Sedangkan Bahar Mario hidup bersama orang tua walau sudah berumah tangga. Oh ya Bu, ada uang nggak? Bentar dong. Ibu uang dari mana? Adik kamu Fatim aja sekarang nggak pernah ngirim uang. Kan kamu tahu sendiri, bapak kamu ngasih uang itu cuma cukup buat makan aja. Sejak bapak kamu punya uang, dia itu jadi lupa diri. Jalan sendiri, makan sendiri. Kalau ditanya sama ibu, marah-marah. Konflik rumah tangga membuat Surono dan Busani pisah ranjang dan masih tinggal satu rumah. Bapak baru pulang, kemana aja? Aku mau pulang atau enggak? Bukan urusanmu. Jadi bener, Bapak tuh selingkuh. Apa? Selingkuh? Selingkuh? Hah? Pak, jangan pukul ibu Pak. Kasihan Pak. Sudahlah. Capek aku ngurusin kalian. Nih, buat belanja 1 bulan. Jangan kasih Bahar. Suruh dia kerja. Lebih baik aku pergi. Sejak saat itu Surono suka menghambur-hamburkan uang yang diperoleh dari hasil panen kopi. Di tengah kondisi Busani dan anaknya yang hidup susah. Kekerasan fisik dan mental dihadapi Busani setiap hari. Namun, Busani mencoba bertahan dengan harapan agar perilaku sang suami bisa seperti dulu lagi. Buat aku. Buat modal kamu cari kerja, ya. Kian hari hubungan Busani dan Bahar semakin erat ditempa oleh perlakuan Surono yang jahat. Berbekal nasihat, Bahar berniat kembali untuk mencari kerja.
Busani berupaya sekuat tenaga merebut hati suami yang telah mendua. Saya nggak lihat, Bu. Ya udah, saya cari sendiri suami saya. Saban hari, Busani terus berjuang tanpa henti demi memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Hingga suatu hari Busani memergoki sang suami berselingkuh di balik kebun kopi. Busani sakit hati. Perannya sebagai istri tiada arti lagi. Udah sana. Surono bulatkan hati untuk menduakan Busani. Bu, Ibu kenapa, Bu? Gegara perilaku sang suami Busani semakin tersakiti. Tangisan Busani membuat Bahar sakit hati. Kenapa Bapak, Bu? Bapak selingkuh di kebun kopi. Ibu nggak kuat sama sikap bapak kamu. Ibu udah nggak sanggup. Amarah Bahar kian membara. Kepada ibunya ia ungkapkan kata untuk menghabisi bapaknya. Bapak harus kasih pelajaran, Bu. Bu ikhlas. Terserah. Ibu nggak peduli. Surono menjadi target kesepakatan jahat istri dan anaknya. Busani terus mengamatinya. Malam itu hati Busani tak lagi utuh oleh amuk dendam yang makin memperkeruh. Menjelang tengah malam, situasi makin suram. Busani tak tentram menanti kepulangan Bahar yang berjanji membalaskan dendam. Ketika Busani tertidur lelap di ruang tamu, Bahar yang baru tiba segera mengetuk-ketuk pintu jendela. Busani yang terjaga dari tidurnya seketika membuka pintu utama. Perlahan, Bahar melangkah masuk ke dalam rumah. Ibu dan anak yang hatinya terluka tuntaskan dendam membara kepada suami dan bapaknya.
tak ada lagi kata-kata. Sebuah linggis Bahar hantamkan di kepala bapaknya. Bu, tunggu, Bu. Bu. Busani baru menyadari kejahatan yang tak terkira. Hatinya berkecamuk menyaksikan anak sendiri menghabisi suaminya. Penyesalan datang kemudian. Busani teringat sang anak butuh bantuan. Ia pun kembali ke rumah karena naluri keibuan. Balas dendam mereka tuntaskan. Tinggal ibu dan anak menutupi jejak kejahatan. Bu. Ungkapan maaf dari sang anak mengakhiri aksi keji mereka. Sudah berjanji sama ibu, jangan pernah lakukan itu. Berjanji sama ibu ya. Iya, Bu. Tak ada saksi mata, hanya mereka berdua. Selama 7 bulan, Busani dan Bahar menutupi aksi kejahatannya. Udah mandinya. Setelah Surono tiada, apakah mereka akan bahagia atau malah mendapat karma? Ayo kita pulang. Hari pertama setelah Surono tiada, sama sekali tiada damai sejahtera. Semalaman Bahar terus dirundung mimpi buruk. Bu. Sementara Busani sibuk membersihkan rumah semalam suntuk dengan emosi dalam hati yang berkecamuk. Ada kesempatan Bahar merampas harta korban, uang 6 juta rupiah, juga sepeda motor yang laku dijual 19 juta rupiah. Bahar, ibu takut. Ibu tenang aja. Ibu lakuin seperti yang biasa ibu lakuin.
Ibu ke pasar sama bertani aja, Bu. Tenang aja, Bu. Tapi kalau tetangga nyariin bapakmu, ibu mesti jawab apa? Ibu bilang aja sama mereka kalau ayah minggat. Pulihkan emosi Busani yang shock pasca tragedi, Bahar mengungsikan sang ibu ke rumah neneknya. Bahar lantas kembali ke Bali, di mana ia bekerja sebagai kuli. Hari berganti, rumah Surono selalu terlihat sepi. Warga dusun Juroju lambat laun menyadari Surono tidak terlihat lagi. Edi, si kepala dusun, merasa terpanggil ingin bertanya perihal raibnya Surono yang terkesan ganjil. Kira-kira bulan April, Edi menyambangi rumah Surono dengan harapan memperoleh hasil. Agar tak mengundang kecurigaan warga, Busani kembali beraktivitas seperti biasa, seperti diperintahkan Bahar anaknya. Salam, Pak. Ini, Bu. Pak Wit kemana, Bu? Nggak kelihatan sebulan ini. Bapak nggak pulang-pulang, Pak. Saya udah cari kemana-mana. Tapi sampai hari ini nggak ketemu, Pak. Gitu ya, Bu. Terus kenapa? Surono yang akrab dipanggil Pak Wit sudah 1 bulan menghilang. Busani berdalih bahwa Surono minggat tak kunjung pulang. Wong dia sudah minggat, Pak. Seperti itulah jawaban Busani selalu serupa bila ada tetangga yang bertanya padanya. Antara percaya tidak percaya, pada akhirnya perhatian warga surut pula. Permisi, Bu. Mari, Pak. Tak butuh waktu lama, sosok Surono di benak Busani sirna sepenuhnya. Busani berkenalan dengan seorang lelaki bernama Jumarin. 2 bulan usai Surono mati dibunuh, Busani dan Jumarin menikah siri. Bahar, kapan pulang? Jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan ibu. Ngerti kamu? Bahar! Bahar! Bu! Masalah duit hasil panen kopi seolah menjadi kutuk bagi keluarga Busani. Seperti perang ego yang tak jera meski sudah menelan nyawa Surono. Bu! Tidur lagi. Bu! Bangun, Bu! Mana jatah saya, Bu? Bahar, kenapa sih? Baru sampai udah marah-marah. Jatah apa? Jatah panen, Bu. Panen kopi. Ibu. Ya ampun, Bahar. 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 Mana jatah saya? Mas. Bahar, sudah. Atau saya panggil warga nanti. Diam kamu ya. Tahu diri kamu. Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Kamu cuma numpang hidup di sini. Ini urusan saya dengan ibu. Ngerti kamu? Mas. Bahar tak lagi peduli. Ia melabrak Busani demi dapatkan uang hasil panen kopi. Tidak lagi. Bahar! Assalamualaikum. Satu konflik memantik lain konflik. Rumah Mas. tangga Busani lagi-lagi dicekik paceklik. Mas. Mas Jumarin. Sekali lagi, Busani menjanda setelah Jumarin suami sirinya minggat tiba-tiba. Apakah ini karma? Kurang lebih 7 bulan, Busani dan anaknya Bahar menutupi pembunuhan Surono dengan kebohongan. Stop. Pak, Astagfirullah, Bu. ini Bahar mau dibawa kemana, Ke Pak? Polsek, Bu. Ada masalah darurat. Masalah apa? Bahar bilang, Bu, katanya Pak Surono dibunuh. Ya ampun, dibunuh? Iya, Bu. Bahar, siapa yang bunuh bapakmu, Nak? Bahar, kamu jangan aneh-aneh deh. Bahar, kamu kenapa diam aja? Jawab, Nak. Jangan bikin malu. Sama Jumarin katanya, Bu. Sandiwara apa lagi yang dirancang Bahar sehingga membuat ibunya syok dengan hati berdebar-debar. Hasil pemeriksaan polisi akhirnya terungkap Bahar telah mengarang cerita bapaknya dibunuh oleh Jumarin, padahal yang membunuh Surono adalah Bahar sendiri.
Tragisnya jasad Surono ditanam oleh Bahar di rumahnya di bawah ruang musola. Pemeriksaan polisi secara maraton akhirnya menetapkan Bahar dan Bu Sani sebagai tersangka di balik kematian Surono. Sementara Jumarin, suami Siri Bu Sani, lepas dari segala tuduhan. Ia terbukti tidak tahu peristiwa pembunuhan Surono sama sekali. Motif dimungkinkan adalah yang pertama memang adanya dendam, sebuah asmara, dan juga perebutan warisan. Kedua pelaku kita kenakan untuk pasal 340 KUHP, subsidi 338, junto pasal 55 KUHP, diancam pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan ganjaran hukuman untuk Bu Sani 10 tahun penjara, sedangkan Bahar 20 tahun penjara.